Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Saya akan mencoba mereview saham top gainer, ya, yaitu BOSH, ya, Borneo Olah Sarana Sukses Tbk, ya. Di mana kemarin naik 57 atau 34,5%, ya, ke 222 dengan frekuensi 13.000 kali dan volume 3 juta lot, ya, cukup besar, dan nilainya adalah 65,6 miliar, ya. Jadi dibandingkan transaksi-transaksi hari sebelumnya nih, BOSH mengalami kenaikan, ya. Sekarang jadi 3 juta lot, dari sebelumnya hanya ratusan ribu, ya. Sekarang 3 juta lot, jadi meningkat cukup tajam volumenya. Bagaimana dari sisi teknikal kita lihat, ya.
BOS ini untuk daily-nya memang ada golden cross ya. Jadi ada sinyal buy untuk BOS. Jadi kalau di sini kita lihat ada untuk RSI naik, kemudian MACD juga naik ya. Jadi memang ada sinyal buy untuk BOS ya. Namun jangan lupa harus kita lihat juga fundamentalnya ya. Fundamental daripada BOS, di mana BOS mengalami untuk laporan keuangan September 2020 ya, BOS adalah sebesar masih merugi 51,5 miliar ya, dengan penjualan 155 miliar dan laba atau mengalami kerugian ya, rugi bersih sebesar 51 miliar. Menurun dibandingkan tahun 2019 yang masih untung 1,7 miliar, tipis ya. Namun penjualan tahun 2018 pernah, atau laba September 2018 pernah di 30 miliar, cukup besar ya. Ya karena ini memang lagi kurang bagus kemarin tren harga batu bara. Nah, sekarang mulai peningkatan harga coal ya, batu bara. Nanti dari nilai sisi value, nilai booknya 101 sekarang ini, di mana ditransaksikan dengan harga PBV 2 kali ya, 2,2, artinya belum terlalu mahal. Jadi menurut saya memang masih cukup murah ya, dibandingkan dengan harga yang pernah terjadi ya. Ya, kalau kita lihat harga yang pernah terjadi tadi untuk weekly ya, itu BOS pernah ditransaksikan di kisaran 800-an ya. Jadi target mungkin jangka menengah ya, itu ke 700-800 untuk BOS, sepanjang harga saham batubara terus menanjak dan kinerja keuangan katakanlah di Desember atau Maret 2021 ya, itu bisa lebih baik gitu ya. Maka tidak menutup kemungkinan kalau jangka panjang bisa kembali ke harga 3.600-an ya, 2.600 sampai ya 3.000. Ini cukup tinggi sekali, tapi artinya melihat kinerja BOS ke depan ya, melihat kinerja keuangan dan harga batu bara apakah terus meningkat atau tidak. Ya, kalau memang lagi ada tren kenaikan harga batu bara ya, di sini coba kita lihat kenaikan atau tren kenaikan harga batu bara ya. Ya, di sini memang dari November 2020 kemarin itu Newcastle Coal Future ini saya ambil ya. Ini memang mengalami kenaikan dari $60 ya, menjadi sampai 80-an dolar kemarin ya, sempat di 82-83. Kemudian beberapa hari ini terakhir mengalami turun kembali, namun hari ini kembali naik ya. Jadi sentimen positif untuk harga emiten-emiten di bidang batu bara, terutama yang kalori tinggi termasuk BOS dan Adaro ya. Nah ini barangkali kita bisa lihat ya, kita bisa lihat harga batu bara di sini ya, harga batu bara di Newcastle Coal Future meningkat dari 60-an ke 83 dan hari ini melejit ke 83,2 ya. Dari kemarin beberapa hari ini turun, namun hari ini tanggal 12 ini kembali naik untuk future-nya ya. Jadi BOS masih memberikan sentimen yang positif ya, untuk untuk sentimen harga batu bara. Artinya kalau kita mau buy, artinya kita boleh ya buy di BOS, namun alokasi dananya jangan terlalu besar ya, karena mungkin size-nya juga memang tidak terlalu besar dan kinerja keuangannya belum terlalu bagus ya. Jadi saya sarankan atau pendapat saya buy ya BOS, namun alokasi dana kita jangan terlalu besar karena masih fundamentalnya belum terlalu baik ya. Masih ada saham-saham yang lain yang
bagus, yaitu PTBA dan Adaro. Ya, mungkin bisa next video ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah. Kesimpulannya adalah buy boss, namun alokasinya jangan terlalu besar ya, sambil nanti melihat perkembangan yang ada. Namun secara teknikal memang ini ada sinyal buy ya, golden cross ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan berikan komentar di bawah untuk kami dapat menerima masukan ya, dan silahkan kalau ada permintaan saham-saham yang akan dibahas ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.